Nama budaya adik-adik semuanya. Oke, welcome back to channel YouTube PMM ITBC. Dan kali ini giliran Cici Flavia yang bakalan sharing ke adik-adik semua. Yeay. Nah, sebelum Cici kasih tahu tema kita hari ini itu apa, jangan lupa like dan komen video ini. Cici ecek-ecek ngevlog dong ya. Nah, kemudian jangan lupa untuk subscribe BMM ITBC channel YouTube-nya maksudnya, supaya adik-adik tetap bakalan dapat notif baru kalau misalnya BMM ITBC share video baru. Dan adik-adik itu juga boleh share videonya ke teman-teman yang lain, supaya teman-teman yang lainnya juga dapat ilmu dong ya. Oke. Nah, jadi sebelumnya nih, pada masih ingat nama Cici nggak nih? Ayo, jujur aja, siapa yang udah lupa? Ayo, sini. Oke, Cici main-main ya. Nah, pada udah kangen Cici belum? Ayo, jujur aja ya, kangen, gak usah malu-malu. Cici juga kangen sih sama adik-adik semua pastinya ya. Dan Cici juga kangen kita bisa melakukan kegiatan sekolah minggu kembali di vihara seperti biasa. Cuman karena virus corona itu juga nggak mau hilang-hilang dan nggak mau pergi ya kan, meskipun diusir sampai susah-susah itu. Doain aja, mudahan kita cepat-cepat kembali lagi ke vihara seperti biasa. Nah, adik-adik tahu gak hari ini Cici mau sharing tentang apa? Ada yang bisa tebak? Ada yang bisa? Kalau di vihara pasti semua pada tunjuk tangan, saya bisa, saya tahu Cici mau bahas apa hari ini. saya Ci, ya kan? Cuman karena kita cuma bisa melakukan pembelajaran melalui online, jadi Cici aja yang jawab. Saya tahu Cici mau bahas tentang apa? Oke, Cici hari ini mau bahas tentang semangat. Ya, semangat. Nah, jadi adik-adik udah pada semangat belum untuk dengerin sharing Cici? Udah pada ready belum? Nah, ingat ditonton sampai habis ya adik-adik, karena nanti di akhir video Cici bakalan buat kreativitas yang gampang dikerjakan. Dan pastinya adik-adik pasti suka mengerjakan kreativitasnya, oke? So, let's go! Nah, adik-adik, Cici mau tahu nih, semenjak COVID menyerang muka bumi dan kita semua nggak bisa keluar, cuman boleh di rumah. Adik-adik hanya boleh sekolah online, kemudian dapat materi dari guru sekolah melalui online, kemudian ketemu teman-temannya itu cuman melalui video call online, ya kan? Nggak bisa ketemu teman di sekolah, nggak bisa main-main bareng teman di sekolah, nggak bisa ketemu guru-guru di sekolah. Pasti kerjaan adik-adik itu tiap hari cuman di rumah saja. Nah, Cici mau tahu nih, kalau adik-adik sekolah online itu biasa ngapain aja sih? Maksudnya setelah bangun pagi, adik-adik pasti bangun ya. Habis bangun, belum mandi ya kan? Pakai baju sekolah, seragam sekolah. Kemudian langsung buka handphone, kalau nggak buka laptop untuk isi absensi. Itu udah pasti, bener kan? Nah, setelah isi absensi, adik-adik tidur lagi. Hayo, siapa yang kayak gitu? Hayo ngaku. Nah, tapi adik-adik, kalau adik-adik melakukan kegiatan itu setelah bangun tidur, isi absensi, kemudian tidur lagi, wah, itu benar-benar perbuatan yang salah metode. Oke? Nah, kenapa salah, Ci? Kan gurunya nggak nampak sih kita udah belajar atau enggak. Ngapain kita udah isi absensi terus kita rajin kali kayak di sekolah belajar, padahal gurunya nggak tahu kita di rumah belajar. Kan kita waktu kumpul PR-nya itu ada jamnya, Ci. Misalnya jam 8 malam, Ci. Jadi kan saya ada banyak waktu untuk mengerjakannya ya. Saya tidur 2 jam lagi baru bangun, habis itu saya makan, habis itu baru saya kerjakan. Kan boleh, Ci. Boleh. Siapa bilang nggak boleh? Tapi adik-adik, bukannya itu lebih menguras waktu ya? Adik-adik berarti tidak pintar memanage waktu, sehingga adik-adik nantinya jadi makin hari makin malas. Nah, misalnya nih, kalau misalnya oke lah adik-adik setelah tidur 2 jam lagi adik-adik bangun kemudian ngerjain PR. Itu kalau langsung ngerjain. Kalau enggak, main game lagi, chat lagi sama temen, makan santai-santai. Kemudian udah tengah hari, alah masih lamanya jam 8 malam baru dikumpul. Oke, santai lagi sampai udah mau deket waktunya. PR saya belum dikerjakan. Oh tidak, saya lupa. Habis itu mengerjakan. Oh ya, saya nggak pintar mengerjakannya. Dia harus melihat lagi materinya. Wah, banyak sekali waktu yang terhabis, bener?
Nah, adik-adik, sebenarnya adik-adik itu tetap harus menjalankan sekolah online itu seperti biasa. Kenapa? Ya adik-adik tetap harus semangat gitu untuk mengerjakannya, untuk mengikuti materinya dengan baik. Nah, jadi adik-adik nggak bakalan ketinggalan pelajaran. Bener nggak? Contoh nih, kalau misalnya ya, COVID nanti udah berakhir nih, ya, tiba-tiba adik-adik udah boleh sekolah. Terus, pas adik-adik udah masuk sekolah, guru matematikanya tanya, nah, hari ini Bapak mau membahas tentang materi online kita. Salah satunya adalah materi tambah-tambah. Hayo, adik-adik udah mulai, saya udah lupa materi tambah-tambah itu bagaimana. Karena saya yang mengerjakan PR saya itu bukan saya, tapi mama saya. Tapi guru les saya WhatsApp ke guru les saya untuk mengerjakannya. Tidak. Nah, kebetulan guru matematikanya itu memanggil nama adik-adik. Contoh nih, ayo Kevin berdiri. 1 tambah 1 berapa? Ditanya gurunya. Kemudian adik-adik menjawab berapa? 11 Pak. Langsung satu kelas pasti tertawan adik-adik. Hahaha, masa 1 tambah 1 itu 11, gimana sih? Semuanya pasti akan menertawakan adik-adik. Dan begitu pula gurunya. Gurunya pasti tanya, hah? 1 tambah 1 11? Kamu nggak salah Kevin. Yang bener aja, selama ini materi online yang Bapak berikan itu apa gunanya ke kamu? Apa kamu tidak belajar? Ayo, gawat. Nah, jadi adik-adik kalau misalnya tetap semangat belajar, tetap semangat melihat materi yang dikirimkan, nah adik-adik pasti tidak akan rugi. Kenapa? Karena adik-adik itu punya belajar, adik-adik tetap semangat untuk belajar, tetap semangat untuk mencari tahu. 1 tambah 1 itu berapa? Oh, rupanya pas online itu adik-adik cari tahu 1 tambah 1 itu berapa. Kenapa bisa 1 tambah 1 itu jadi 2? Nah, kan pastinya gurunya juga ada menjelaskan kepada adik-adik. Jadi 1 ditambah 1 ini udah berapa dong? 2 gitu ya. Nah, jadi kalau misalnya adik-adik menyuruh mama untuk kerjakan PR-nya, menyuruh guru les untuk mengerjakan PR-nya, adik-adik nggak akan dapat ilmunya dong, ya nggak? Tapi kalau misalnya adik-adik hanya sekedar minta tolong, mama saya nggak ngerti sama yang dibicarakan guru saya di online, cuman mama bisa bantu saya nggak menjelaskan ulang, jadi saya tahu kenapa 1 tambah 1 itu bisa jadi 2. Itu lebih benar, betul? Nah, jadi kalau misalnya adik-adik mampu tetap semangat meskipun ada banyak sekali godaan yang menghantui adik-adik seperti main game, handphone, ya. Nah, jadi kalau adik-adik tetap bisa mengikuti pelajaran tepat waktu, maka adik-adik itu akan untung. Jadi kalau misalnya gurunya tanya, ayo Kevin jawab 1 tambah 1 itu berapa? 2 Pak. Nah, adik-adik sudah bisa lanjut lagi ke pelajaran yang selanjutnya. Nah, coba kalau misalnya adik-adik tadi kayak Kevin pertama jawab 11, otomatis Kevin kan nggak tahu 1 tambah 1 itu berapa. Nah, jadi kalau misalnya ditanya lagi 10 tambah 10, nah makin bingung dong Kevinnya, ya enggak? Nah, pastinya Kevin harus belajar lagi dari awal, dari nol, untuk cari tahu dulu 1 tambah 1 itu berapa, dari dasarnya lagi. Nah itu sudah menghabiskan waktu, menghabiskan energi, harus belajar lagi 2 kali, ya enggak? Nah, jadi Kevin pun jadinya ketinggalan pelajaran. Nah, oke, kalau masih ketinggalan pelajaran, kalau sampai nilainya turun, merah, atau dari ranking 1 menjadi ranking terakhir, waduh, itu gawat banget ya. Nah, jadi adik-adik jangan sempat hal itu terjadi kepada adik-adik semua. Memang Cici tahu kalau belajar online itu tetap nggak ada semangatnya, bener? Nah, tapi karena kita tetap harus menjalankan aktivitas kita dengan bersekolah dan hanya bisa mengikuti pelajaran dengan online, maka adik-adik juga harus tetap semangat. Bahkan guru-guru yang mengajar adik-adik semua itu juga tetap berusaha untuk semangat memberikan materi kepada adik-adik, tetap semangat untuk memberikan materi yang bagaimana penjelasan yang baik kepada adik-adik semua. Oke? Nah, jadi Ci, kan tadi Cici bilang memang kalau melalui online kita belajarnya itu pasti bosan ya, Ci? Iya, pasti sama, Cici juga bosan melakukan sekolah online. Siapa yang suka melakukan sekolah online coba? Pasti pada nggak suka. Cici yakin nih adik-adik pada nggak suka sekolah pasti jadinya udah kangen sekolah, bener nggak?
Nah, jadi kalau misalnya adik-adik bosan dengan sekolah online, adik-adik merasa tidak semangat karena sekolahnya itu online, adik-adik boleh saja melakukan hobi adik-adik, bener nggak? Tapi dengan catatan, sekolah adik-adik itu harus sudah selesai, pekerjaan rumahnya itu harus sudah selesai, ya, ujiannya sudah dilakukan selesai. Nah, jadi untuk menghindari bosen karena di rumah saja, adik-adik bisa melakukan hobi adik-adik. Contoh nih, adik-adik suka menggambar, suruh mamanya minta tolong belikan buku gambar, pensil, kemudian adik-adik bisa gambar sesuka hati adik. Boleh pemandangan, boleh gambar mama papa, misalnya mau tingkatkan kemampuan menggambar adik-adik itu boleh banget, ya. Atau misalnya adik-adik suka mewarnai nih, nah boleh adik-adik beli buku gambar, kemudian beli alat mewarnai seperti cat air, kemudian adik-adik boleh mewarnai. Nah, kalau misalnya pun nih adik-adik sampai udah bosan mewarnai, kan adik-adik boleh coba nih misalnya pencampuran warna dari warna merah ke warna kuning dicampur itu jadi apa. Nah, maka akan menimbulkan pengetahuan yang baru, bener? Nah, kalau misalnya adik-adik masih bosan nih, adik-adik boleh bantu orang tua untuk mencuci piring, menyapu lantai, mengepel. Itu nggak salah ya. Malah itu akan membantu untuk meringankan beban orang tua adik-adik. Nah, jadi adik-adik selain melakukan hobi, adik-adik itu juga tetap harus semangat untuk berdoa supaya corona itu cepat hilang. Nah, jadi adik-adik nggak bakalan bosen lagi kalau udah kembali lagi seperti biasa, bener? Sadu. Nah, jadi semangat yang adik-adik punya tidak akan pernah membuat adik-adik rugi ya. Yang ada itu malah akan membuat adik-adik untung. Adik-adik misalnya nih pengen mewujudkan impian adik-adik dapat ranking 1, karena biasanya sayanya ranking 5, cuma saya mau ranking 1. Gimana caranya? Semangat belajar, rajin belajar, selalu mau berusaha untuk belajar. Nah, misalnya adik-adik nih semangat berdana, untungnya apa ke adik-adik? Adik-adik bakalan menambah karma baik adik-adik. Nah, jadi semangat untuk menabung, untungnya ke adik-adik, ya adik-adik punya uang tabungan. Jadi kalau misalnya suatu hari nanti adik-adik memerlukan uang untuk misalnya beli barang atau untuk membantu orang lain, adik-adik sudah punya uang tabungan sendiri, bener? Jadi adik-adik tidak perlu lagi meminta uang ke orang tua. Nah, jadi adik-adik, Cici mau kasih tips nih supaya tetap semangat. Mau tahu gak? Kalau mau tahu, ini caranya gampang aja sih. Kalau biasa Cici udah gak semangat gitu ya, jadi Cici bakalan tulis di kertas apa keinginan Cici. Misalnya nomor 1, Cici inginnya tahun depan jalan-jalan. Nomor 2, Cici inginnya ini. Nomor 3, Cici inginnya ini. Jadi Cici tempel tuh kertas di dinding kamar. Jadi kalau misalnya tiba-tiba Cici udah males nabung kan, nomor 1 Cici pengen jalan-jalan ya tahun depan ya, misalnya ke Jepang nih. Cuman karena Cici harus nabung juga ya kan, supaya bisa beli tiket pesawat sendiri gitu. Nah, jadi Cici nabung, tiba-tiba Cici udah males nabung. Alah, masih lama nih nabungnya, males lah, masih banyak lagi kurangnya. Cuman karena Cici nampak kertas di dinding nomor 1, Cici mau jalan-jalan ke Jepang. Nah, hal itu buat Cici kembali bangkit lagi. Oh iya, kan saya mau jalan-jalan ke Jepang tahun depan. Kalau saya nggak simpan uang, gimana saya bisa beli tiket pesawat pergi? Jalan kaki emang bisa nyampe ke Jepang? Enggak kan? Nah, jadi nanti Cici bakalan semangat lagi untuk simpan, untuk nabung ke celengan ayam kek, atau celengan apa kek gitu kan. Nah, jadi adik-adik juga boleh untuk melakukan keinginan adik-adik itu apa. Misalnya nomor 1 adik-adik itu pengen ranking 1, atau nomor 2 adik-adik itu pengen beli mainan atau beli apa. Nah, jadi adik-adik itu tetap punya semangat untuk melakukan untuk mewujudkan impian adik-adik. Nah, gitu loh caranya. Jadi adik-adik itu bakalan tetap punya semangat lagi, punya dorongan lagi untuk
menabunglah untuk makin rajin belajar. Nah, asalkan keinginan adik-adik itu mengarah ke hal-hal yang baik. Nah, kalau keinginan adik-adik itu mengarah ke hal-hal yang baik, Cici juga bakalan dukung adik-adik sepenuhnya, apapun itu. Oke. Nah, jadi adik-adik ingat, semangat. Semangat itu tidak akan pernah membuat adik-adik rugi. Semangat itu akan membuat adik-adik makin untung, karena adik-adik pasti bisa mendapatkan sesuatu yang adik-adik inginkan. Oke. Nah, jadi setelah Cici membahas semangat nih, mudahan Cici harap adik-adik bisa makin semangat juga untuk mengikuti kegiatan sekolah minggu meskipun hanya secara online, dan adik-adik bisa termotivasi karena sharingan Cici hari ini. Oke. Nah, jadi sebelum Cici menutup video ini, seperti yang tadi Cici bilang, hari ini Cici mau buat kreativitas untuk adik-adik nih. Nah, kreativitasnya itu gampang aja kok. Adik-adik mau tahu mau buat apa? Hayo, dan mau tahu? Kita hari ini mau buat pohon body 3 dimensi, maksudnya daun body 3 dimensi. Adik-adik udah pernah buat? Kalau belum pernah buat, ayo kita buat sekarang, oke? Caranya itu gampang banget, jadi tetap nonton video ini ya, oke? Nah, jadi untuk membuat kreativitas daun body 3 dimensi ini, adik-adik hanya perlu menyediakan 3 lembar origami berwarna hijau, kemudian gunting, kemudian lem. Hanya 3 macam ini saja. Nah, tapi sebelum Cici membuatnya, Cici itu ada buat bentuk daun bodinya itu terlebih dahulu di sebuah kertas. Nah, jadi adik-adik boleh menggambar di kertasnya dulu. Pohon bodinya itu bentuknya itu seperti ini, karena bentuk daun body itu dia melebar ya, lebih ke bulat gitu. Nah, kemudian setelah itu ambil 1 kertas origami dan adik-adik lipat 2. Nah, setelah adik-adik lipat 2, kita jiplak kembali bentuk daun body ini. Nah, sudah selesai. Nah, jadi ikuti saja. Kemudian kita gambar lagi di kertas yang sudah kita lipat. Kita ikuti lagi gambarnya. Oke. Kemudian kita buat lagi di kertas yang satu lagi. Oke, nah setelah adik-adik menggambar, setelah selesai digambar daun bodinya, maka daun body ini akan kita potong dengan cara tetap dalam posisi seperti ini. Oke. Nah, sekarang kita potong ya. Dalam tetap posisi kertas origami yang sedang terlipat. Oke. Nah, setelah kita potong, maka hasilnya ini akan terbentuk seperti begini. Oke, nah ini dia bentuk daun body. Nah, hasilnya ini akan menjadi seperti ini. Oke, kita potong lagi, kemudian 2 lembarnya lagi. Nah, kita potong lagi ya adik-adik. Mengikuti garis yang sudah adik-adik buat. Oke. Dan satu lagi. Oke. Nah, setelah selesai, kita buka bentuk daunnya ini. Dan kemudian kita lipat ke arah yang berbeda.
Oke. Kita lipat ke arah yang berbeda. Nah, setelah itu semua bagian ini akan kita lem. Nah, jadi nanti hasilnya itu bakalan kayak gini loh. Nah, oke, kita lem dulu satu persatu ya. Kita lem bagian sini dulu. Oke, caranya itu gampang banget ya. Cuman perlu 3 lembar kertas origami berwarna hijau, kemudian lem, dan kemudian gunting. Oke, nah ini Cici udah lem. Dan kemudian tempelkan antara bentuk yang begini dengan bentuk begini, dan kita lengketkan. Oke, nah jadi hasilnya itu tinggal seperti ini. Oke, nah ini Cici udah lem. Kalau kurang lemnya itu masih boleh ditaruh ya. Nah, hasilnya sudah lengket seperti ini adik-adik. Nah, kemudian kita ambil lagi bagian yang satu ini dan kita taruh lem di semua tempatnya. Oke. Sampai ke bawah lemnya. Jadi bebas ya, jadi boleh pakai lem cair ataupun lem seperti ini, asalkan daun dan bodinya itu bisa menempel satu sama lain. Oke, nah setelah selesai kita tempelkan kembali. Nah, dekatkan dengan teman-temannya. Oke, caranya itu gampang banget dan adik-adik itu bisa buatnya itu di rumah. Jadi hasil pohon daun body 3 dimensi Cici udah selesai. Nah, jadi kalau misalnya nanti daun body adik-adik itu kurang rapi, boleh kita potong bagian sininya yang nampak kuning-kuningnya, ataupun kalau misalnya kertas origami adik-adik itu berwarna putih belakangnya, adik-adik bisa kembali potong supaya hasilnya rapi. Cici potong ya, supaya hasilnya lebih rapi dan tidak ada nampak lagi warna kertas belakangnya. Jadi yang ada nampak itu hanyalah warna hijau dari daun body. Nah, setelah selesai dirapikan, selesai deh daun body bentuk 3 dimensi. Gampang kan? Oke. Nah, ini hasil dari Cici. Ya. Jadi ini dia hasil daun body 3 dimensi Cici. Udah selesai nih, nggak sampai 10 menit udah siap dibuat. Nah, adik-adik juga buat di rumah ya. Kemudian adik-adik foto dan kirimkan ke grup WhatsApp Sekolah Minggu Buddhis Indonesia Theravada Buddhist Center. Dan sekian sharingan Cici hari ini tentang semangat, sharingan Cici tentang kreativitas membuat daun body 3 dimensi. Semoga bermanfaat untuk adik-adik semuanya. Dan adik-adik jangan lupa untuk tetap semangat dalam melakukan segala sesuatunya, meskipun sedang ada corona atau meskipun adik-adik sedang ada masalah, adik-adik itu harus tetap semangat untuk melakukan aktivitas adik-adik seperti sekolah, dan jangan lupa tetap semangat untuk belajar Dhamma hanya di Sekolah Minggu Buddhis Indonesia Theravada Buddhist Center. Sampai jumpa kembali. Namo Buddhaya adik-adik.